Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. Allahu Akbar. Baik para pemirsa sekalian dari berbagai channel. Yang pertama ada Future Channel, ada Mimbar Tube, ada Info Politik, ada Anti Oligarki, ada Bang Egy Sujana Channel, ada Salwa Media, dan teman-teman yang lain yang merelay acara pada malam hari ini. Ini malam yang spesial dalam forum pandangan rekomendasi tokoh bangsa dan aktivis nasional. Dan kita bersama para tokoh di sini sudah hadir. Ada Bang Aziz Yanwar. Beliau adalah aktivis sekaligus kuasa hukum IPHRS, sudah kita kenal semua. Dan kemudian berikutnya ada Dr. Ishak Ar-Rafiq. Beliau adalah Presiden Future Institute. Kemudian di sebelah paling kanan saya ada Presiden PKAD Pak Slamet Sugianto atau Ustadz Slamet Sugianto, dan terakhir ada tokoh nasional kita Ustadz Irwan Saifullah. Baik para pemirsa sekalian, sebelum kita lebih jauh memulai acara pada malam hari ini dengan tema yang spesial, yaitu esensi desakan tangkap dan adili Jokowi sekarang juga, yang hari ini sudah mulai meluas dengan adanya kasus-kasus baru dari anaknya yaitu Gibran dan Fufu Fafa. Tapi sebelum itu marilah kita dengarkan nasyid yang akan diawali oleh adik-adik kita di belakang. Silakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Bukan lautan hanya kolam susah, Indonesia selalu banyak masalah. Dari kasus KKN sampai narkoba, dari Maluku sampai Maluku semua. Orang bilang tanah kita tanah surga, hasil alam tapi milik oligarki. Orang bilang tanah kita tanah surga, hasil alam tapi milik oligarki. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya, terima kasih. Kita awali dulu dengan takbir. Takbir. Allahu Akbar. Baik, langsung saja para pemirsa sekalian untuk mempersingkat waktu, karena nanti di akhir kita akan dengarkan rekomendasi dari para tokoh yang hadir pada malam hari ini. Dan kita akan dengarkan pemaparan pertama yang akan diawali oleh Bang Aziz Yanwar SH, advokat muslim nasional kita. Dan kita akan minta pandangan beliau tentang hukum yang hari ini berlaku terhadap ormas yang kita tahu itu di masa rezim Jokowi ini. Ormas-ormas, khususnya ormas yang dalam tanda kutip sering memberikan pandangan atau sering mengkritik kebijakan-kebijakan penguasa yang dolim hari-hari ini atau sebelumnya, banyak yang kemudian dibungkam, dan para aktivis pun demikian. Nah, bagaimana pandangan Bang Aziz mengenai itu? Tafadhol. Baik. Ada dua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Terima kasih kepada Mas Arif, kemudian Bang Rafiq, kemudian Ustadz Saifullah, Ustadz Irwan, dan juga Mas Slamet.
semua adik-adik, rekan-rekan semuanya, dan juga pemirsa sekalian atas waktu dan kesempatan yang diberikan terkait dengan tema yang disampaikan, yang diamanahkan kepada saya mengenai khususnya Undang-Undang Ormas ya, Undang-Undang 17 tahun 2013, kemudian juga Undang-Undang nomor 16 tahun 2000 Undang-Undang Ormas, undang tadi ya, nomor 17 tahun 2017, Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan, yang memang menjadi momok ya. Kemudian undang-undang tersebut juga Undang-Undang 17 nomor 213 tahun 2013 juga dijadikan satu hal yang untuk membungkam ya. Saya ada sedikit cerita sebenarnya untuk undang-undang ormas ini. Langsung aja jadi dari segi empiris. Waktu undang-undang ini pertama diundangkan, hampir memakan korban tanda petik ya, yaitu Front Pembela Islam waktu itu. Jadi waktu itu kejadiannya di Klaten, Jawa Tengah. Tahun berapa itu, Bang? 2013 persis. Jadi waktu undang-undang itu baru sudah akan diundangkan ya, kurang lebih 2013 atau 2014 gitu, saya lupa. Nah itu FPI sedang beberapa kali melakukan apa yang diamanatkan melalui pasal 111 KUHP. Jadi siapa yang menemukan tindak pidana kemudian mengambil tindakan yang diperlukan kemudian membawa pada penegak hukum. Nah waktu itu sekitar 8 orang. Nah teman-teman di Front Pembela Islam dulu, masih Front Pembela Islam dulu. Nah, belum persaudaraan. Nah dulu kemudian mereka melakukan pemantauan di beberapa tempat hotel yang memang diduga ada dugaan tindak pidana, baik itu narkoba ataupun tindakan asusila. Nah kemudian pada suatu kesempatan teman-teman ini mendatangi satu hotel, kemudian menanyakan apakah ada tamu-tamu. Nah kemudian mau menanyakan apakah di situ orang yang nginep itu adalah pasangan suami istri yang sah, atau tidak ada penyalahgunaan atau peredaran narkoba di situ. Nah ketika sedang berdiskusi, kemudian saat itu ditemani juga sama pihak hotel, datang diketok, kemudian ternyata ditemukan pasangan bukan suami istri di situ. Nah, kemudian diminta untuk ditertibkan dan akan disampaikan kepada Satpol PP. Nah ternyata ini berlanjut. Kenapa berlanjut? Pihak yang tadi pasangan suami istri, bukan pasangan suami istri tadi, kemudian melaporkan ini kepada pihak kepolisian. Nah kemudian setelah beberapa hari teman-teman FPI ini ditangkap. Malah ditangkap dengan menggunakan undang-undang ormas tadi. Nah, itu ancamannya. Awalnya ya. Ancamannya jaksa mengancam dengan undang-undang ormas, saya lupa pasalnya waktu itu, dengan ancaman hukuman seumur hidup. Jadi waktu itu kan ada, jadi dianggap melakukan kekerasan, ormas itu digunakan untuk melakukan tindakan kekerasan. Nah gitu. Kemudian mereka ditahan. Setelah ditahan kemudian kita lakukan pembelaan sebagaimana mestinya. Alhamdulillah waktu itu terungkap malah di persidangan itu bahwa mereka yang jaksa itu membawa orang-orang yang memang tanda petik digerebek tadi lah gitu kan. Nah ternyata mereka memang malah dibuka aib-aibnya di situ gitu kan. Karena mereka bukan pasangan suami istri. Kemudian ngapain di situ berdua-duaan seperti itulah gitu. Nah akhirnya jadi ajang untuk mengklarifikasi itu semua. Nah alhamdulillah setelah ada penahanan kurang lebih 2-3 bulan dengan dakwaan dan tuntutan tadi, pas vonis itu majelis hakim masih melihat bahwa ini ada yang nggak tepat dalam penerapan hukumnya. Nah akhirnya alhamdulillah dibebaskan. Jadi mereka dinyatakan tidak bersalah, kemudian dibebaskan, kemudian jaksanya kasasi, alhamdulillah juga tetap bebas seperti itu. Artinya, itu awalnya ya. Awalnya. Nah kemudian sampai ke sini, kemudian malah undang-undang ormas ini digunakan dengan semaksimal mungkin untuk memberangus pihak-pihak yang memang diduga berseberangan atau mempunyai pendapat-pendapat yang berlawanan dengan rezim yang berkuasa. Nah ini menurut saya
tidak cukup sampai di situ, pihak-pihak yang memang tidak bisa dijerat oleh undang-undang ormas itu, karena kita juga yang waktu itu menggugat ke Mahkamah Konstitusi tentang pasal-pasal yang memang dianggap itu memberangus ormas itu sendiri dan membangun kebebasan berpendapat. Muncullah waktu itu putusan MK nomor 1 tahun 82. Tahun 2013 juga ya, yang diajukan oleh kami, terutama waktu itu kita dari bersama teman-teman street lawyer. Nah, itu menyatakan bahwa ormas itu meskipun tidak berbadan hukum atau tidak terdaftar tidak terdaftar di Kemenkumham atau Kementerian Dalam Negeri, tetap diakui sebagai ormas. Karena menurut undang-undang ormas yang tadi saya katakan awal, itu kalau mereka tidak terdaftar di Kemendagri atau Kemenkumham, dinyatakan organisasinya itu organisasi yang tidak sah gitu loh, dan tidak diakui serta dapat dibubarkan. Ini kan memberangus kebebasan berpendapat dan juga berserikat berorganisasi serta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 waktu itu. Nah, alhamdulillah dikabulkan, muncullah putusan MK itu yang menjadi dasar kita Front Pembela Islam waktu itu untuk tidak memproses ke Kementerian Hukum dan HAM ataupun Kementerian Dalam Negeri. Nah, kenapa? Karena kita anggap ini adalah celah yang akhirnya nanti terbukti oleh dibubarkannya HTI waktu itu kan, dan melalui pencabutan badan hukumnya itu. Nah, FPI mengambil keputusan untuk tidak mendaftarkan kepada Kumham, apalagi Kemendagri. Jadi waktu itu sebelumnya FPI rutin mendaftar ke Kemendagri. Tapi pada saat waktu itu makin deras perlawanannya terhadap FPI itu sendiri, ketika mau diperpanjang tidak diproses. Dengan berbagai alasan seperti itu. Nah, padahal kita sama-sama tahu itu tidak menjadi masalah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 82 waktu itu. Nomor 82 tahun 2013. Nah, jadi atas dasar itu FPI tetap eksis waktu itu. Nah, nggak cukup di situ, ternyata undang-undang kurang, mereka mengeluarkan produk-produk politik lainnya yang kemudian digunakan sebagai dasar hukum. Ini sebenarnya nggak secara konstitusi sebenarnya tidak dikenal, putusan SKB Menteri kemudian KB Menteri kemudian kenapa kita tidak dikenal? Karena memang kalau kita lihat konsiderannya, saya udah bahas berkali-kali dari waktu pembuaran waktu itu semuanya tuduhan tidak pernah terbukti. Jadi dikatakan melanggar hukum tapi tidak pernah ada buktinya. Putusan pengadilan juga tidak pernah ada. Nah, kemudian dikatakan pelanggaran administrasi ternyata tidak pernah terbukti juga. Nah, kurang dari situ juga ternyata mau berlaku surut. Jadi keluar dulu aturannya, pidananya nanti kita buktikan. Nah, itu kemudian dibuktikan dengan disangkut-sangkutnya Habib Rizik waktu itu dengan FPI pada saat kasus kerumunan, kasus Rumah Sakit Umi. Tidak cukup juga Haji Munarman juga waktu itu yang tuduhkan teroris, itu dibawa-bawa juga FPI-nya waktu persidangan, dan itu tidak pernah terbukti sampai detik ini. Tidak pernah ada satupun keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa FPI itu melakukan tindakan pelanggaran hukum. Nah, itu yang menjadi catatan. Jadi makanya saya katakan tadi itu tidak kenal, karena cacat. Gimana bisa kita mendasarkan sesuatu, buktinya nanti. Nah, kita tuduh dulu, kemudian kita jadikan itu dasar hukum. Jadi maksud saya, point of view saya adalah bagaimana pembentuk SKB ini merusak tatanan dengan tuduhan dulu, kemudian SKB-nya keluar. Setelah SKB-nya keluar, jadi dasar hukum. Nah, tapi dasarnya itu tidak memiliki kekuatan. Karena tujuan belaka kan. Nah, kecuali merujuk pada keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor sekian tahun sekian, di situ FPI terbukti, nggak pernah ada. Gitu. Jadi itu hanya tuduhan belaka, diharapkan nanti berlaku surut, sampai detik ini juga tidak pernah terbukti. Gitu. Artinya saya menegaskan lagi bahwa ternyata terkait dengan ormas ini sendiri, ini saya sebenarnya mengatakan sangat luas, bukan cuma ormas, tapi bagaimana penerapan dalam penegakan hukum ini, law making prosesnya ya tadi kan, itu semuanya itu berdasarkan syahwat dari penguasa, ya, tidak untuk kepentingan umum. Nah, dan juga saking serampangannya, saking ugal-ugalannya, dasar hukumnya pun tuduhannya nggak apa-apa dibuat. Seperti itu. Nah, itu menurut saya yang harus dihentikan di rezim yang akan datang, dan juga ini harus dipertanggungjawabkan. Itu bukan cuma dihentikan kemudian disesali, dimaafkan, enggak. Karena memaafkan itu mudah.
Betul. Tapi yang sulit itu mengembalikan ke posisi semula itu yang susah. Betul. Artinya semua yang sudah dilakukan yang membuat cedera dalam penegakan hukum, merusak tatanan harmonisasi hukum itu harus ada penanggung-jawabannya. Artinya kita nanti punya rencana memang untuk kembali mempermasalahkan SKB Menteri tadi, karena itu produk politik, maka kita akan tempuh jalur politik juga untuk hal tersebut nantinya. Dan juga penegakan hukum, nah ini kan topiknya jelas nih. Betul. Nah, maksud saya nanti biar senior inilah yang lebih menekan gas kencangnya lah untuk ini. Demikian singkat yang saya bisa sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aziz Yanwar, nanti kita akan tanyakan lagi di sesi berikutnya. Berikutnya di sebelah kiri saya ada Dr. Ishak Rafiq. Beliau adalah Presiden Future Institute dan kita minta pandangannya tentang rusak dan bobroknya struktur dan kultur politik era Jokowi, yang kita tahu beliau juga sering podcast di channel beliau Future Channel yang membahas soal-soal demikian. Terima kasih. Tafadhol Dr. Rafiq. Ya. Oke. Silakan. Ini kok. Dipegang. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Anda bersama Ishak Rafiq. Tadi sudah disebut, ya. Saya tepatnya Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Ya. Atau Institut Masa Depan Indonesia. Channel saya itu Future Channel. Jadi Future Masa Depan itu sama ya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, siapa namanya? Bang Aziz Yanwar. Bang Aziz Yanwar. Dia lawyer ya. Ya. Lawyer, tim hukumnya Habib Rizik, imam besar. Dan itu buat saya sangat bagus. Memang jalur ini harus ditempuh supaya tidak sewenang-wenang. Tapi revisi undang-undang keormasan ini memang dilakukan untuk berbuat sewenang-wenang dan disetujui oleh DPR. DPR ini ikut bersalah yang membuat Jokowi benar-benar menjadi diktator. Jalan pertama menjadi diktator itu adalah revisi undang-undang keormasan itu. Undang-undang keormasan ini sudah dicabut pada saat reformasi. 5 pokok undang-undang politik dicabut, salah satunya undang-undang keormasan nomor 8 tahun 1985 yang membuat organisasi pelajar Islam Indonesia dan Marhen tidak diakui oleh pemerintah, tidak bilang bubar, tidak diakui. Kemudian Dewan Geraja Indonesia ganti nama karena mereka tidak bisa menerima Pancasila sebagai ajas tunggal itu. Mereka menganggap Yesus Kristus adalah sumber dari segala sumber hukum. Jadi mereka tidak menerima itu Pancasila sebagai ajas tunggal dan dia berganti nama. Dan itu sangat berat saat-saat itu tahun 80-an itu sangat berat. Ya, dan itu sudah terjadi dan sudah dicabut oleh kekuatan reformasi di bawah Amin Rais yang membawa mahasiswa turun ke jalan luar biasa menguasai gedung DPR setelah terjadinya kerusuhan di Trisakti, penembakan 4 orang mati tanggal 12 ya Mei tahun 1998 itu, yang itu membuat orang-orang berjalan bersama-sama long march menuju gedung DPR dan menguasainya. 1 minggu kemudian ya, 10 hari dari situ, dari tanggal 12 itu menguasai gedung DPR, tanggal 21-nya Soeharto turun. Paksaan people power. Keadaan sekarang sudah mirip seperti itu. Ya, karena orang sudah mulai muak dengan dulu Soeharto jatuh karena KKN. Ya, jatuhnya nilai tukar rupiah yang disebabkan oleh KKN itu, ya. Kolusi, korupsi, nepotisme. Semuanya terjadi lagi sekarang. Sampai anak-anaknya Jokowi menjadi bagian dari yang
yang tidak diinginkan rakyat untuk dilantik. Besok demonya di KPK. Iya. Ya, tanggal 20 mahasiswa akan turun. Mahasiswa turun, BEM turun, alumni perguruan tinggi seluruh Indonesia turun, dan lain-lain. Ya, ada lagi forum aksi. Ya, forum aksi ini terdiri dari BEM seluruh Indonesia dan alumni perguruan tinggi, alumni kampus mereka menyebutnya. Dan ini akan terus berjalan, ya. Mulai besok ini eskalasinya akan terus meningkat. Nanti tanggal 24 terjadi lagi sampai terakhir maunya sebelum 20 Oktober Jokowi turun. Agar bisa diadili. Kalau sudah lewat tanggal 20 nggak bisa lagi. Karena pertanggungjawaban sudah memang tidak ada tempatnya untuk mempertanggungjawabkan semua ulahnya selama 10 tahun itu. Nggak ada MPR yang akan menerima pertanggungjawaban itu. Sudah nggak ada. Jadi kalau sampai tanggal 20 Oktober lewat itu, maka habis sudah nggak bisa mengejar Jokowi. Karena kita akan berhadapan dengan rejim baru yang diharapkan akan membawa perubahan. Tapi kalau dia meneruskan apa yang sudah terjadi ini, masuk neraka Republik ini. Ya, karena kita sudah melihat pasir pun diekspor lagi yang sudah 20 tahun tidak boleh. Ya, itu menunjukkan bahwa kita setback. Ya. Ini di zaman industri ini kita sudah sebetulnya sudah dari hulu ke hilir. Sekarang ekspor pasir ini sudah sampai sebodoh-bodohnya orang yang bisa dilakukan seorang pemulung, ya. Artinya kan kita jadi pemulung lagi, ngeruk pasir kita jual. Tidak ada pengolahan apapun. Itu lebih parah pada zaman ketika industri sudah berkembang sedemikian rupa, kita setback. Itu sangat mengerikan dan akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang luar biasa, ya. Rumah-rumah nelayan di pinggir pantai itu akan ditelan oleh laut, ya, karena kalau pasir itu ada hukum keseimbangan alam. Kalau yang di tengah dikeruk, yang dari atas itu, dari pinggir itu akan turun, memenuhi yang lubang itu, memenuhi itu. Dulu ketika membangun PIK, ya, Pantai Indah Kapuk itu 13 desa habis di situ, ya, karena reklamasi itu. Diambil dikeruknya itu di bawah, di tengah laut, kemudian desa-desa itu satu persatu masuk laut. Dan yang mendapat untung adalah Singapura. Singapura menjadi luas, ya, karena dia bertambah luas negaranya. Dan kalau nanti ditambah 12 mil ke depan, maka pulau-pulau kita akan bisa menjadi milik Singapura. Kita sudah kehilangan Ligitan, ya, akibat hal yang sama. Ya, sepadan dan Ligitan kita hilang, ya. Dulu Inggris itu ngambil konsesi minyaknya dari kita, BP, dari Indonesia. Ketika Malaysia, Inggris bisa pindah ke Malaysia karena perluasan macam gini, kita yang berkurang pulaunya. Kita akhirnya Inggris pindah mengambil konsesi dari Malaysia. Dan kita kehilangan banyak penghasilan dari situ. Ya, BP tidak lagi menerima konsesi dari Indonesia tapi dari Malaysia. Malaysia menang di pengadilan. Kita tidak punya diplomat, kita tidak punya ahli-ahli hukum yang bisa menang di situ. Sangat lemah. Indonesia ini tidak berani fight. Ya. Akhirnya hilanglah itu, dan sebetulnya kita mestinya berbuat seperti, ya, melakukan terapi kepada Inggris ini, terapi efek cermin. Kalau dia merugikan kita di satu sisi, di satu tempat, ya, dengan berpindah seperti itu, kita harus buat semua kepentingan Inggris terancam di sini sehingga dia balik. Begitu cara Cina menghukum Amerika dan negara-negara Barat itu. Semua dikasih efek cermin. Dulu sebelum dia menjadi besar ini, dia mengancam Amerika. Kalau Amerika tidak bantu dia di WTO, di World Bank dan lain sebagainya, maka dia akan mengirim manusia-manusia perahu 100 juta ke Australia, 100 juta ke Asia, 100 juta. Dan kalau 100 juta, dia punya 1,5 miliar manusia.
100 juta dikirim ke Australia, langsung dia mayoritas di Australia. Kalau ke Indonesia dikirim 100 juta, kita menjadi 50-50. di setiap pemilu kita kalah sama dia. Kita kalah. Nah, inilah yang sedang berlaku selama 10 tahun. Impor tenaga kerja asing dari Cina ke sini yang terang-terangan itu dan didukung oleh pemerintah kita ini tidak di stop oleh DPR kita. Ya, artinya ada kolaborasi antara pemerintah selama 2 periode Jokowi dan DPR 2 periode. Kerusakan negara ini harus dipertanggungjawabkan oleh ini. Nanti kalau terjadi kerusuhan sosial atau reformasi 2 atau apapun namanya revolusi misalnya, DPR periode 2014-2019, 2019-2024 akan ditangkap oleh kekuatan people power itu untuk mempertanggungjawabkan itu, dan kabinet 2 periode. Tidak bisa lari. Dan tentu saja konglomerat 30 grup usaha yang mendapat keuntungan dari penindasan ini, perampasan tanah dari Rempang, ya, semua daerah-daerah strategis dan mengandung tambang lewat undang-undang Omnibus Law yang dibikin bersama DPR itu, ya, itu bisa diambil tanah-tanah itu walaupun ada sertifikatnya. Dengan cap mau dijadikan proyek strategis nasional, maka itu boleh diambil. Ya, bahkan yang melawan boleh dibuldoser persis seperti zaman company dulu. Yang seperti ini ditandatangani, dibahas tengah malam, ditandatangani tengah malam. Ini seperti melakukan kejahatan terhadap rakyat, dan inilah yang menjadi salah satu yang membuat orang marah sampai sekarang. Kita sedang terjadi ini perampasan itu, ya. Bahkan sebuah pesantren As-Salafiyah di Cikupa baru, ya, sedang berlangsung ini, pesantren itu diambil. Orang menganggapnya oleh mafia tanah. Dan ini bisa terjadi. Mana DPR Banten itu? Mana pendekar Banten yang jago-jago golok itu loh? Ngapain? Kalau cuman punya golok untuk ngupas kelapa, nggak ada gunanya. Ketika tanah-tanah itu direbut, golok itu diasah yang benar untuk siapa ditujukan. Itu bukan provokasi, tapi itu tugas kalian menjaga tanah-tanah kalian itu. Takbir. Harus jadi pahlawan ya. Jadi ini kembali ke undang-undang keormasan yang direvisi itu. Tujuannya memang itu. Ya, korbannya 2 undang-undang keormasan ketika direvisi itu. Waktu itu Ahok habis dikalahkan di Pilkada DKI. Yang dianggap biang keladi dari kekalahan itu adalah itu ormas kita HTI dan Iluni UI berbadan hukum. Itu korban dicabut izinnya, dicabut juga, ya, ya, tanpa proses hukum, tanpa pengadilan. Dan revisi undang-undang keormasan itu mengizinkan itu. Pemerintah diberi wewenang untuk membuarkan ormas tanpa proses pengadilan, cukup dengan tuduhan-tuduhan saja. Ya. Kemudian ini diperluas menjadi EPI, akhirnya kena. Ya. Pembunuhan di jalan tol itu kilometer 50,4 itu, ya, itu pembunuhan terencana, ya, dan kemudian tempat kejadian itu dihabisin, nggak ada lagi rest area di situ. Betul. Itu penghilangan barang bukti yang luar biasa, dan ini lawyer harus bisa membuat itu jadi masalah besar. Republik ini nggak boleh diperlakukan seperti itu. Ya. Dan ulama ini paspornya satu, cuman Indonesia. Konglomerat itu bisa banyak paspor. Dia tidak peduli kalau kita runtuh. Ulama ini ya telah menyumbangkan darahnya untuk kemerdekaan. Kalau semua lewat undang-undang boleh diambil, pesantren-pesantren bisa hilang itu, dan tanah-tanah yang mengandung tambang yang seharusnya membawa rezeki buat penduduk setempat, ya. Karena ada zakat tambang itu 20%. Ya, zakat tambang itu 20%. Pemerintah tidak boleh kasih semua kepada investor.
ya kepada pengusaha nggak boleh dikasih semua. Ya, ada 20% hak rakyat Indonesia yang sekarang ada dan yang bakal lahir. Itu pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini konsep zakat yang dibawa oleh para pendiri republik. Yang bikin itu 8 orang muslim, 1 Kristen. Ya, dan mereka orang-orang muslim ini orang-orang muslim sejati, ulama, ya, dia tahu ini. Dan ini akan membuat kita menjadi tuan di negeri kita sendiri, ya. Bukan paria. Bukan di tempat-tempat tambang itu cuma jadi tukang ojek, cuma jadi tukang pijit, cuma jadi office boy. Mestinya dibuat sekolah-sekolah bagaimana rakyat itu bisa hidup yang di daerah tambang, bisa hidup dengan tambang. Itu perlu sekolah macam gitu. Dalam bukunya buku saya Roadmap Masa Depan Indonesia itu ada satu bab. Ya, bab 6 itu bicara tentang ini, membangun SDM dunia di tempat-tempat yang kita unggul seharusnya. Yaitu pertanian, peternakan, perikanan, laut, ya. Kemudian pertambangan. Kita mesti unggul di sini. Semua orang seluruh dunia kalau mau belajar tentang pertanian, karena negara kita begini luas dan semuanya bisa tumbuh di sini, harus belajarnya ke sini. Pertambangan, semua barang tambang ada di sini. Kita tidak menjadi kaya dan rakyat kita cuma jadi tukang ojek di situ, tukang pijit, tukang pukul, tukang itu, office boy. Jadi pemerintah tidak mengembangkan pendidikan dengan kesadaran geografis ini. Nah, inilah pemerintah baru harus membuat pendidikan. Kalau mau ke arah situ akan saya bantu. Ya, untuk memakmurkan rakyatnya akan saya bantu. Tapi kalau main-main merebut-rebut tanah rakyat, kita sama-sama di lapangan demo. Ya, nah ini. Jadi yang terjadi adalah ya undang-undang keormasan itu jalan baru, ya jalan menuju diktatorisme. Ya. Dan ini sudah minta korban dan sekarang akan minta korban terus. Islam sejak awal dikuyok-kuyok sampai takut. Umat ini sampai takut. Di BUMN, orang-orang yang baik dipecatin semua. Yang dulunya bisa ceramah, bisa apa, tidak ada lagi ceramah-ceramah, tidak ada lagi kajian Islam di BUMN. Ya, di zaman 10 tahun terakhir ini. Allah. Erick Thohir walaupun kelihatan seperti Islam, seperti apa segala macam, tapi tidak memperlakukan Islam dengan baik. Dan BUMN 68% dalam kondisi hampir bangkrut, kata Sri Mulyani Indrawati. Jadi ini harus dipertanggungjawabkan, bukan malah dipuji-puji. Bahkan Pertamina yang monopoli ya bisa rugi 191 triliun katanya. Kemudian PLN 71 triliun ruginya. Dari mana bisa rugi? Dari mana bisa rugi? Ya harus kasih hitung-hitungannya itu. Dan kalau ini ada permainan, memperkaya diri sendiri atau grup usahanya atau grup usaha orang lain, dia harus dihukum mati. Karena dia orang yang bertanggung jawab di situ. Tidak bisa dibiarkan. Nah sekarang ada gratifikasi yang diberikan kepada Gibran, kepada Kaisang, kepada Bobby, kepada apa segala macam. Dan ini membuat rakyat marah. Kita kembali ke arena yang sama seperti menjelang jatuhnya Soeharto. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir sangat terang dan luar biasa banyak pencerahan yang tadi kita dapatkan terkait dengan rusak dan bobroknya struktur dan kultur politik era Jokowi selama 10 tahun. Tadi dijelaskan dimulai dari pembungkaman dua ormas yang memang sampai dengan hari ini masih dibungkam ya, tapi masih tetap berjalan ya, yaitu FPI dan HTI. Dan berikutnya ada Ustadz Irwan Syaifullah, tokoh pergerakan nasional. Kita minta pandangan beliau terkait dengan perubahan besar di tengah desakan dan tuntutan adili Jokowi ini, khususnya menjelang 1 bulan Jokowi lengser. Tafadhol Ustadz Irwan Syaifullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Menjelang 20 Oktober ini ya, Bang Dr. Rafiq, ini 1 bulan kurang 1 hari ya. Luar biasa ini. Ya. Jadi pengadilan kepada Presiden Jokowi ini memang belum diadili secara hukum. Tapi secara moral ini jauh lebih berat ini, Bang. Diadili setiap hari tanpa henti. Coba, salah satunya yang tidak pernah berhenti itu adalah ya seruan-seruan pelanggaran hukum yang sangat berat. Yang tidak pernah berhenti ini adalah korban dari KM 50. Luar biasa ini. Kalau Bang Aziz mengatakan ya hasil putusan pengadilan itu adalah sidang dagelan hingga hari ini masih viral itu, Bang. Bagaimana tidak? Coba. Ya, korbannya ini adalah pembantaian, kejahatan kemanusiaan yang paling besar di era Pak Jokowi itu. Yang dibantai itu ada, yang membantai itu juga ada. Coba, luar biasa. Namun kemudian hanya diberikan putusan tidak bersalah, dimaafkan, membela diri. Coba, luar biasa ini. Di mana ada hukum seperti itu? Ini saya pikir tidak akan pernah berhenti nih. Ya, walaupun potensi setelah dia ini pertanggungjawaban ya tidak bisa diadili, masih mungkin, Bang. Presiden Sri Lanka saja melarikan diri, Bang. Segala kemungkinan bisa terjadi. Diseret ke pengadilan, lari ke luar negeri. Bisa juga pengadilan moral ini sangat luar biasa. Ya, dihinakan. Nah, jadi dari sisi hukum saya pikir kejahatannya ya dan penindasan Pak Jokowi ini sangat luar biasa. Tapi di sini saya ingin menyebutkan ya, di sini adalah kejahatan dari proyek-proyek strategis nasional, proyek ekonomi. Ini jauh lebih besar dibanding kejahatan hukum ini. Karena ini berdampak menyengsarakan banyak sekali masyarakat. Ya, kalau kita lihat berbagai macam peneliti, ya, mulai Walhi, mulai ya koalisi Indonesia Bersih dan juga berbagai macam peneliti-peneliti ini paling tidak setidaknya ini kejahatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi di dalam dia menstempel proyek strategis nasional itu ada 3. Yang pertama, banyak proyek-proyek strategis nasional tidak ada AMDAL-nya sehingga merusak lingkungan. Yang kedua, ya perpresnya ini perpres yang sangat karet sehingga banyak menimbulkan konflik dengan rakyat. Yang ketiga, potensi kerugian negara itu sangat besar sekali. Ya, luar biasa. Beberapa catatan yang tidak ada AMDAL-nya bisa kita lihat. Wadas tidak ada AMDAL-nya itu, Bang. Demikian juga Rempang, tidak ada Rempang Eco City, tidak ada AMDAL-nya. IKN AMDAL-nya menyusul. Luar biasa ini proyek-proyek raksasa tidak ada AMDAL-nya ya. Nah, menurut catatan ya beberapa peneliti baik itu dari Walhi maupun dari konsorsium pembaharuan agraria ya, luar biasa kerusakan lingkungan hutan tropis itu hampir seluas 5.331 hektar. Pertambangan nikel di Halmahera, Maluku Utara. Demikian juga kerusakan lingkungan baik itu air sungai berwarna merah kecoklatan menunjukkan pasti terkontaminasi tanah galian ore nikel. Ini ada di Tempo 29 Januari 2024. Nah, dampaknya adalah sungai Agijire ya Akikube membentang desa ya Wokup, demikian juga desa ya Wurjirana, Kulojaya, Lakulamu, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera, sampai juga Sungai Sangaji, Maba Halmahera Timur,
dan juga sungai Toduku dari Obi Halmahera Selatan. Di Halmahera ini luar biasa, hampir merata ya terjadi kerusakan lingkungan sungai. Nah, ini luar biasa. Ya, demikian juga yang kedua adalah tidak adanya AMDAL tadi ini juga merusak agraria. Tidak hanya sekedar tanah, lingkungan laut, tapi juga agraria ada sekitar di sini kalau kita lihat. Yang kedua saya katakan tadi konflik dengan rakyat. Ya, konflik dengan rakyat ini menurut konsorsium pembaharuan agraria ada sekitar 2.710 konflik agraria mulai tahun 2015 sampai 2022. Dan ini berdampak kepada 5,8 juta hektar sumber penghidupan rakyat terganggu ataupun diakuisisi oleh konglomerat. Ya, bahkan 1, juta keluarga ya mereka juga kehilangan mata pencaharian. Demikian juga sekitar 1.615 warga dikriminalisasi dan ditangkap. Luar biasa. Dan 77 orang korban penembakan. Nah, ini luar biasa ini. Ya, kalau kita lihat dampak konflik dengan rakyat ini sangat besar sekali. Yang ketiga tentu adalah ya di dalam masa Pak Jokowi ini potensi kerugian terhadap ya APBN ini sangat besar sekali. Ya. 2 periode Pak Jokowi ini membangun kurang lebih ini 200 proyek strategis nasional. Ya, dengan mengeluarkan pembiayaan APBN dan juga yang lain hampir 4.000 triliun. Mulai 2016 sampai 2024. Ya. PSN pada tahun 2016 sekitar 20 proyek, 2017 10 proyek, 2018 32 proyek, 2019 30 proyek, 2020 12 proyek, 2021 24 proyek, 2022 25 proyek, 2023 37 proyek. Tapi hasilnya luar biasa. Ya, gitu. Yang dijanjikan lapangan pekerjaan ternyata hampir dikatakan Walhi itu sebagian besar ya menggunakan turnkey project, yakni ya menurunkan teknologi pembiayaan sekaligus sumber dayanya dari Cina. Jadi ini menguntungkan rakyat atau menguntungkan oligarki, saudara? Oligarki. Luar biasa. Dan kita juga mata kita terbelalak ini Bung Rafiq. Ini minta diadvokasi nih masyarakat di PIK 2 dan BSD. PIK 2 dan BSD ini proyek yang sudah established, Bung Rafiq. Ya, sudah menguntungkan, sudah dilakukan swasta. Tapi ketika Prabowo ini sah menjadi presiden, menang dilantik, langsung disahkan. Ya, untuk konglomerat ini. Karena mereka itu dikasih proyek IKN, rugi. Maka proyeknya dikasihlah di Jawa ini Bung Rafiq. Ya, bagaimana mungkin proyek yang sudah untung ini PIK 2 dan BSD. Nah, ini menunjukkan bahwa proyek nasional ini adalah untuk pengusaha-pengusaha, untuk konglomerat, untuk oligarki. Dengan kata lain, yang kaya itu semakin kaya, yang kuat semakin kuat, yang rakus semakin rakus. Jadi yang untung rakyat atau oligarki, saudara? Oligarki. Yang untung rakyat atau rezim Mulyono? Rezim Mulyono. Wah, luar biasa ini Pak Mulyono ini. Ini kejahatan yang sangat luar biasa ini. Nah, oleh karena itu tidak ada jalan yang lain, maka tentu negara ini sudah menjadi negara kekuasaan, tidak ada lagi hukum. Termasuk di dalam proyek nasional ini, maka tidak hanya tadi dijamin regulasinya cepat, dijamin diberikan lahan, termasuk dampak resiko politik dilindungi mulai dari presiden sampai bupati sampai aparat. Ini luar biasa sadis atau tidak, saudara? Kejam atau tidak? Kejam. Ya Allah, ini lebih kejam dibanding Belanda ini rezim Mulyono ini ya. Nah, ini saya pikir kejahatan yang harus kita catat dan kita tuntut kepada rezim Jokowi ini. Nah, oleh karena itu tentu kalau kita ingin menjadikan negara ini
ya negara kembali kepada negara hukum, maka tidak ada lain yakni kembali kepada Islam. Ya, di dalam Islamlah asyada li syar'i, kedaulatan itu di tangan ya hukum Islam. Hukum Islam ini bersifat tetap, maka dia tidak pernah berubah, tidak bisa dibeli, tidak bisa disogok dan lain sebagainya. Maka ambil contoh bagaimana terjadi konflik ya Khalifah Umar dengan ya sahabat Abbas ketika itu. Ketika masyarakat berkembang, ternyata masjid tidak mencukupi untuk digunakan sebagai sholat berjamaah. Nah, ketika mau dilakukan perluasan, ternyata tanah yang paling luas tanahnya sahabat Abbas. Maka ketika itu langsunglah ditawari oleh Khalifah Umar. Yang pertama, wahai Abbas, kamu minta harga berapa akan kita bayar dari Baitul Mal. Yang kedua, tanah dan bangunanmu kamu minta ganti di tanah mana? Akan kita kasih tanah yang lebih luas dan kita bangun bangunannya seperti bangunan yang kau miliki dan itu baru. Yang ketiga, alternatifnya mungkin kamu sedekahkan atau kamu wakafkan. Ternyata sahabat Abbas tidak bergeming, saudara. Ya, aku tidak mau memberikan, nah gitu ya. Nah, oleh karena itu kemudian Khalifah Umar ketika agak sedih dan agak marah, maka dia meminta pihak ketiga ya sebagai ya penengah. Maka dimintalah pihak penengah dan menasihati ya sahabat Abbas ini ternyata kekeh tidak memberikan, saudara. Ya, nah ketika tidak memberikan itulah kemudian sahabat Umar agak marah meninggalkan. Maka ketika agak marah meninggalkan itu ternyata sahabat Abbas itu kemudian memanggil Khalifah Umar, wahai Khalifah Umar, kalau kamu marah maka tanahku tidak akan aku kasihkan kepadaku. Kalau kamu mengancam aku maka tanahku tidak akan aku kasihkan kepadamu. Nah, ketika Khalifah Umar tersenyum, terserah apa yang mau engkau lakukan, lakukanlah. Maka ketika itu saudara, ternyata sahabat Abbas ini mewakafkan tanahnya karena dia ingin dibeli oleh Allah SWT. Dia ingin ganjaran yang jauh lebih besar daripada harga tanah. Nah, ini luar biasa. Ya, perluasan atau proyek-proyek strategis nasional itu diselesaikan secara hukum, tidak diselesaikan secara kekuasaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz Irwan Syaifullah atas pemaparannya. Saya pikir banyak sekali, termasuk proyek strategis nasional yang tadi disinggung. Ini adalah bagian dari salah satu desakan dan tuntutan para tokoh diantaranya yang kita lihat seperti Said Didu dan beberapa tokoh-tokoh yang lain yang sudah speak up bersuara soal kebijakan-kebijakan yang dolim tersebut. Nanti kita akan ada sesi 2 Bang Ar-Rafiq yang kita minta rekomendasinya termasuk yang tadi dijelaskan oleh para tokoh di depan. Tapi yang terakhir beliau nanti akan disampaikan oleh Ustaz Slamet Sugianto sebagai Presiden PKAD karena tadi kita sudah dengarkan banyak sekali mulai dari undang-undang ormas, bagaimana rezim Mulyono ini lebih menguntungkan oligarki tadi disebutkan daripada kepentingan rakyat dan bagaimana oligarki menguasai negeri ini. Maka tiba saatnya Presiden PKAD menyampaikan tentang ganti rezim dan sistem dalam pusaran tuntut dan adili Jokowi. Nah, silakan Pak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Pak Aziz Anwar yang sudah memberikan pencerahan kepada kita tentang problem yang terkait dengan persoalan proses pembentukan perundang-undangan yang ada di negeri kita, setidaknya yang ditunjukkan oleh 2 kepemimpinan rejim Presiden Joko Widodo. Banyaknya persoalan-persoalan yang terkait dengan proses pembentukan perundang-undangan bisa direpresentasikan adanya banyak tuntutan judicial review atau gugatan baik di level Mahkamah Konstitusi untuk jenis produk perundang-undang maupun ke Mahkamah Agung untuk jenis peraturan di bawah perundang-undangan sebagaimana ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
termasuk juga law of enforcement, problem penegakan hukum yang ditunjukkan pada kasus kesewenang-wenangan Presiden Joko Widodo terhadap kasus-kasus yang menimpa saudara-saudara kita, ikhwan-ikhwan kita di Front Pembela Islam yang sekarang menjadi Front Persaudaraan Islam. Karena itu adalah bagian ikhtiar dari perjuangan yang dilakukan dan dengan sebuah keyakinan bahwa perjuangan dakwah ini tidak ada matinya, karena ini adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Imran ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una il khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaikamul muflihun. Yang kedua, saya terima kasih kepada abang saya, bang senior kita, Dr. Rafiq Ishak, yang sudah cukup cakap untuk menjelaskan adanya problem struktur dan kultur yang ada di negeri ini yang diporak-porandakan oleh setidaknya 2 kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang menyisakan banyaknya problem sistemik yang dipresentasikan oleh kebijakan-kebijakan pada sektor pengelolaan proyek strategis nasional. Dan saya menggarisbawahi apa yang disampaikan berulang kali oleh Bang Dr. Abdullah Mahua ketika membicarakan soal problem yang terkait dengan penanggulangan dan pencegahan extraordinary crime, korupsi sebagai harusnya menjadi perhatian dari Presiden Joko Widodo untuk menempatkan persoalan ini sebagai persoalan utama. Karena sungguh kalau kita mencoba melihat dan membedah anatomi persoalan yang ada di negeri ini adalah miskelola negara yang ditunjukkan oleh maraknya korupsi sistemik, terutama korupsi politik sebagai sebuah nomenklatur mutakhir dari perjalanan kegiatan korupsi yang melibatkan legitimasi produk legislasi nasional. Karena atas nama produk legislasi nasional, begitu mudahnya pengelolaan anggaran pendapatan belanja negara itu diolah tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Sehingga ini yang perlu kita waspadai bersama. Oleh karenanya kalau kita mencoba mengkaitkan desakan tangkap dan adili Jokowi, ini memang benar-benar adalah sebuah ekspresi aspirasi masyarakat atau rakyat yang membuncah. Karena ini tidak datang tiba-tiba, tetapi ini adalah sebuah akumulasi aspirasi yang berkembang di masyarakat setelah melakukan berbagai banyak kajian, baik pada aspek kebijakan terkait dengan proses pembentukan perundang-undangannya, maupun implementasi dari produk perundang-undangan yang benar-benar merugikan rakyat. Dan saya melihat ini mendapatkan konfirmasi dari Presiden Joko Widodo. Konfirmasinya adalah beberapa kali bentuk permohonan maaf itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan. Terakhir adalah permintaan maaf yang disampaikan pada sidang kabinet terakhir yang diselenggarakan di Penajam Pasir Utara yang masih menyisakan seberapa jauh proyek strategis nasional IKN itu benar-benar dilanjutkan atau tidak. Dan sudah ada pendapat yang lain yang saya tangkap ini adalah tarik ulur antara kesinambungan legacy yang akan direalisasikan oleh Presiden baru yakni Prabowo Subianto dan seberapa jauh nanti tinggalan negatif legacy tinggalan Presiden Joko Widodo itu memang menjadi sebuah tantangan tersendiri oleh rejim baru. Tarik ulur itu menjadi perhatian masyarakat terkait dengan seberapa jauh political will pemerintahan baru nanti, termasuk juga pengadilan politik dan hukum yang diarahkan kepada Presiden Joko Widodo. Dan kalau kita mencoba memperhatikan, mengambil contoh tadi yang dijelaskan oleh Bang Aziz Yanuar maupun Bang Rafiq Ishak, setidaknya sangat mudah problem terkait dengan kebijakan dan implementasi kebijakan itu yang merugikan rakyat, sehingga banyak pengamat menyebutnya realitas kebijakan itu adalah realitas kebijakan yang menunjukkan gestur gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo itu benar-benar gaya kepemimpinan the constitutional dictatorship, yakni gaya kepemimpinan diktator yang menggunakan legitimasi perundang-undangan. Sebagaimana analis yang disampaikan oleh LSM, Non-Governmental Organization, para aktivis LSM, yang mencoba mengkaji banyak adanya program strategis nasional terkait dengan kelayakan
ideal seperti apa harusnya pengelolaan sumber daya alam itu dilakukan. Banyaknya problem yang tersisa mengenai dampak lingkungan karena tidak dilakukan analisis yang benar-benar memenuhi standar ideal penggunaan analisis dampak lingkungan. Termasuk juga kutukan sumber daya alam yang ditunjukkan oleh gap atau kesenjangan sosial ekonomi sebagai sebuah dampak ikutan yang selalu melekat di titik-titik destinasi pengelolaan atau eksploitasi sumber daya alam yang ada di Indonesia ini sangat nampak sekali. Oleh karenanya setidaknya ada 2 produk kebijakan yang sekarang ini menjadi kebijakan yang sangat merugikan rakyat. Yang pertama adalah sebagaimana diulas oleh Bang Aziz Yanuar tadi terkait dengan Perpu Ormas. Saya melihatnya Perpu Ormas ini kalau mengambil kronologi historis munculnya yang awalnya Undang-Undang Ormas itu rejim regulasinya harusnya sesuai dengan materi di dalam Undang-Undang Ormas, mengamanahkan negara melalui penyelenggara negara lebih bersifat administratif dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang diwakili oleh organisasi masyarakat sebagai mitra yang bisa menciptakan check and balance melalui saluran di luar proses politik existing sekarang. Justru yang terjadi adalah pembungkaman kontrol check and balance yang dilakukan oleh kekuatan civil society di luar saluran proses politik existing, karena kita melihat bahwa anatomi pengambilan keputusan sekarang nampaknya kalau kita coba perhatikan semakin ke sini, bahkan menjelang 20 Oktober 2024 itu ada indikasi yang kuat pengendalian itu dilakukan sepenuhnya terhadap berbagai lembaga negara. Munculnya agenda proyek legislasi nasional terkait dengan revisi Undang-Undang TNI, revisi Undang-Undang Polri, revisi Undang-Undang Penyiaran. Dan kalau kita mencoba melihat kronologi historis munculnya Undang-Undang Ormas yang sebelumnya sebetulnya amanah kepada para penyelenggara negara. Keberadaan penyelenggara negara itu lebih bisa membangun kemitraan antara masyarakat yang direpresentasi organisasi masyarakat dengan para penyelenggara negara untuk bisa membangun bagaimana baiknya ideal pengelolaan negara ini lebih baik, lebih punya nilai kemaslahatan masyarakat. Ternyata Presiden Jokowi justru mengeluarkan Perpu Ormas, peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagai sebuah instrumen legislasi yang memang di dalam sistem presidensial di bawah sistem demokrasi itu menjadi hak prerogatif presiden untuk mengeluarkan ini semuanya, tetapi yang kita sayangkan justru ini digunakan sebagai alat kekuasaan untuk berbuat sewenang-wenang terhadap kelompok-kelompok kritis, sebagaimana yang tadi disinggung oleh Bang Rafiq Ishak. Korbannya ada 2. Pertama, Perpu Ormas itu hingga kemudian lahir menjadi Undang-Undang Ormas. Yang pertama adalah ILUNI, Universitas Indonesia, yang kedua adalah Hizbut Tahrir Indonesia, dan yang kemudian adalah teman-teman Front Pembela Islam. Perpu Ormas sebagai salah satu indikator kesewenang-wenangan yang banyak pengamat menyebutnya sebagai the constitutional dictatorship. Yang kedua, Perpu Cipta Kerja. Amar putusan Mahkamah Konstitusi sudah memerintahkan kepada eksekutif di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Karena amar putusan MK menyebut bahwa Undang-Undang Cipta Kerja cacat secara formil, sehingga dikeluarkanlah inkonstitusional bersyarat sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Jokowi sebagai komandan lembaga eksekutif bukan malah membenahi proses persoalan baik secara material maupun secara formil terkait dengan lahirnya cepat Undang-Undang Cipta Kerja itu, malah mengeluarkan Perpu Cipta Kerja, lalu kemudian munculnya Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak digugat sebetulnya baik dari aspek formil maupun aspek material, karena betapa banyak buruh dirugikan, betapa banyak ternyata substansi dari Undang-Undang Cipta Kerja tidak lebih pro terhadap kepentingan investor atau oligarki, tetapi justru merugikan rakyat, merugikan buruh. Kalau ini dikaitkan dengan kepentingan geopolitik terutama Cina yang masif sekarang melakukan ekspansinya terutama di daerah-daerah perbatasan dengan membentuk international port. Misalnya di Gresik ada sebuah proyek namanya JIIP
Java Integrated Industrial Port and Estate, sebuah industri proyek strategis nasional yang mengintegrasikan antara pelabuhan, estate, dan industri-industri, mengingatkan kepada kita, termasuk informasi yang terbaru mengenai adanya proyek strategis nasional yang membentang dari kawasan aglomerasi Jabotabek, Cianjur, sampai ke Gresik. Ini mengkonfirmasi adanya indikasi yang kuat mengenai cengkraman kekuatan Cina melalui sebuah strategi yang kita pahami sebagai Belt Road Initiative, sebagai sebuah strategi yang mutakhir dari One Belt, One Road yang menjadikan pelabuhan sebagai sentra dari pengendalian kekuasaan terhadap sebuah kawasan tertentu, sehingga ini dimungkinkan bisa dilakukan akuisisi secara bertahap sebuah wilayah yang mestinya memiliki kewenangan nasional, kewenangan yang harusnya ini menjadi sebuah kewenangan bangsa ini secara mandiri untuk bisa mengelolanya secara berdaulat, tetapi ini justru nampaknya ada proses-proses sistemik terjadinya sebuah proses penjajahan. Oleh karenanya, maka saya menyimpulkan bahwa ini semuanya mengkonfirmasi adanya problem rezim dan sistem. Karena tidak akan mungkin bisa dikatakan ini adalah kasuistik kalau melihat berbagai banyak problem kebijakan yang bisa dilihat dari proses pembentukan undang-undang atau law making process maupun implementasi dari kebijakan perundang-undangan itu terkait dengan law of enforcement. Yang problem rezim ini karena adanya problem sistemik yang dipakai sebagai acuan, sehingga kemudian lahirlah berbagai masalah yang sekarang ini mendera di negeri kita. Oleh karenanya menjadi sebuah keniscayaan, ketika terjadi problem rezim dan sistem, maka tidak ada pilihan yang lain. Esensi aspirasi masyarakat yang membuncah sekarang, desakan tangkap dan adili Jokowi, sesungguhnya merepresentasikan adanya keinginan yang kuat dan menjadi kebutuhan kita bersama, adanya desakan untuk melakukan ganti rezim sekaligus ganti sistem. Oleh karenanya kita mendorong rezim baru nanti, pilihan terhadap bagaimana sistem pengelolaan negara ini ideal bisa dilakukan menjadi sebuah keniscayaan yang harus direalisasikan. Sebagai seorang muslim, kita meyakini bersama, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa kafatan lin nasi basira wa nadhira. Sungguh Islam itu telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi seluruh sekalian alam, sebagai penyempurna kehidupan manusia dengan datangnya basiro, kabar gembira, dan nadhiro, dan ancaman. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Islam yang paripurna. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya Islam itu adalah din yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan disempurnakan dan bisa ditakar secara empiris historis, secara konsepsi bagaimana sebetulnya bisa dipakai sebagai acuan bagaimana pengelolaan negara dan bangsa ini bisa mewujudkan kedaulatan hingga kemandirian itu bisa mampu merealisasikan negara ini bukan hanya sebagai pemimpin kawasan tetapi pemimpin global. Dan itu ditandai dengan naungan sebuah sistem politik yang bisa merealisasikan implementasi Islam secara kafah sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah hanya dengan mewujudkan sebuah naungan sistem politik atau sistem pemerintahan khilafah Islamiyah alamin haji nubuwah sebagaimana yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma takunu khilafatan ala min haji nubuwah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Ya, terima kasih kepada Presiden PKAD Ustadz Slamet Sugianto. Dan di sesi yang kedua kita minta pandangan sekaligus rekomendasi dari para tokoh yang hadir di sini. Yang pertama mungkin nanti kita minta waktunya masing-masing 5 menit saja ya. Yang pertama Dr. Ishak Rafiq, silakan menyampaikan pandangan sekaligus rekomendasi terkait dengan apa yang disampaikan tadi di awal. Tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lanjut.
lanjutkan dengan rekomendasi. Tapi ada yang menarik dari Ustadz kita tadi bicara tentang Umar bin Khattab, ya, ketika mau mengambil ya tanah dari sahabat Abbas. Ada pendekatan, ada tawar menawar di situ, ya, yang sangat manusiawi. Pertama ditanya, maukah kau lepas? Berapa akan kau beri harga ini? Kau hargai berapa? Akan aku bayar. Ya, karena tanah itu ada pemiliknya, maka dia tidak boleh digusur sembarangan. Umar bin Khattab seorang khalifah bisa saja menggusurnya, seperti undang-undang itu, undang-undang Cipta Kerja itu yang memberi peluang untuk menggusur rakyat. Jutaan rakyat akan kehilangan rumah-rumah mereka, lahan-lahan mereka, seperti di zaman company. Kita balik ya, setelah 79 tahun merdeka, Jokowi membawa kita balik ke zaman penjajahan itu dengan memberi pengusaha-pengusaha ini sama seperti company dulu. Company juga perusahaan-perusahaan swasta itu yang menggusur-gusur itu, yang mengambil-ngambil itu. Diberi peluangnya oleh pemerintah, dan ini sekarang dikasih lagi, dan DPR-nya yang harusnya melindungi, ya, menjaga itu supaya tidak direbut. Dia wakil rakyat, bukan wakil pemerintah. Tapi sekarang berubah, dia menjadi wakil pemerintah, sehingga mereka ini menjadi bagian dari kejahatan terhadap Republik, ya. Dan ini harus diambil, harus ditangkap juga. Bukan cuman pemerintah Jokowi yang harus ditangkap, tapi ini DPR ini yang bersidang tengah malam, yang tidak mau mendengar suara rakyat yang diwakilinya, yang Korea-Korea ini. Ya, Korea ini, ya. Dan ini sangat mengerikan. Dan Jokowi bukan tandingan orang-orang ini. Orang-orang partai ini, ya, orang-orang partai ini dengan mudah dirubah oleh Jokowi dengan kekuatan dia itu, ya, dirubah menjadi pencari nafkah biasa, pengabdi perut sendiri. Ya, sehingga rakyat tidak terlindungi, orang dia jualan. Ya. Nah, ini tidak boleh terjadi. Partai-partai politik itu semuanya menyerah. Bisa dikendalikan lewat ketua umum mereka, kata Bambang Pacul, terang-terangan di TV. Ya. Korea ini, aduh, kalau mau ngomong sama ketua umum, yang di fraksi itu, yang di DPR, tidak ada gunanya. Karena itu. Nah, inilah yang membuat negara ini dalam bahaya besar, ya, masuk ke dalam penjajahan baru yang taruhannya adalah rakyat. Rakyat yang sudah tidak dibantu, tidak pernah minta apa-apa, mau diambil pula tanahnya. Terus kita ketawa-ketawa di sini. Nggak benar. Ya. Kita bagian dari rakyat yang itu. Yang anak cucu kita, tetangga kita, mukanya semua korban itu mirip kita. Tidak ada yang mirip Ahok, tidak ada yang mirip Aguan, tidak ada yang mirip Tommy Winata. Mukanya mirip Slamet. Mirip ini nih, moderator Arif, mirip Ajis, mirip Ustadz kita nih. Itu. Silakan kalian bawa foto kalian, bawa poster, ya, datang ke tempat itu. Ke korban-korban di Tanjung Pasir itu. Mirip siapa mereka? Bukan mirip Ahok, mirip kita. Karena itu persaudaraan kebangsaan ini, saudara-saudara sebangsa ini sedang dalam bahaya besar, dimiskinkan, direbut tanahnya. Ya, Umar bin Khattab bilang kepada Abbas, akan aku ganti, di mana kau suka akan aku siapkan rumah yang sama seperti yang kamu punya sekarang. Inilah yang harus dilakukan ketika mau mengambil Rempang. Tapi jangan ambil tempat yang sudah ada penghuninya, masih banyak pulau-pulau kosong. Kenapa mengambil itu? Kenapa mau ambil tanah-tanah penduduk? Kenapa mau ambil pasar-pasar penduduk? Kenapa lahan-lahan penduduk? Ambillah yang kosong. Itu pun harus dengan aturan yang benar, dengan perjanjian yang benar, bukan dikasih sedemikian rupa. Bukan. Nah, kalau
rakyat ini diam saja, maka terimalah nasibnya. Ya, setelah kan ini sudah tunduk nih, semua partai sudah menjadi seperti itu, semuanya tunduk, semuanya masuk kolam. Terakhir masuk kolam PKS, masuk kolam, ya, berkumpul bersama P3, bersama PBB, bersama Grace Natali, bersama Partai Gelora, kemudian Golkar dan segala, semuanya sangat ringan dipegang oleh Jokowi dan dirubah jadi kecebong, ya, dengan mudah. Dari seorang manusia wakil rakyat dirubah jadi berudu, dimasuk kolam semua. Itu gimana? Ini orang-orang yang berpendidikan, bukan orang tidak berpendidikan, ya, bukan. Yang masih alot PDIP itu pun mulai gamang, ya, gamang. Sedangkan ormas sudah hampir mati semuanya. Terakhir menyerah Muhammadiyah, mau juga terima tambang bekas yang nanti akan berhadapan langsung sama rakyat yang protes. Tambang-tambang ini tidak akan membawa berkah. Jadi semua akhirnya ingin rebutan ghanimah yang sebetulnya sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45, 20% dari tambang itu adalah milik rakyat Indonesia yang sekarang ada dan bakal lahir. Ya, pemerintah lah yang mengelola itu dengan teknologinya dan segala macam. NU dan Muhammadiyah tidak punya teknologi tambang. Nanti akhirnya dijual juga kepada konglomerat itu. Ya, terus kita dapat apa? Dan ketika ada protes, yang datang adalah Banser ngelawan rakyat, karena si konglomerat yang besar-besar itu yang sudah mendapatkan luar biasa banyak, ya, yang nikelnya diekspor 5 juta ton, tapi di BI, ya, di negara kita sendiri laporannya 0, tidak ada ekspor karena ekspor dilarang. Tapi Cina melaporkan, ya, seperti ditelusuri oleh Faisal Basri. Ya, karena ada laporannya di Cina, ada impor dari Indonesia nikel 5 juta ton. Uangnya tidak ada di BI, tidak menjadi milik kita. Siapa yang punya itu? Kalau memang kita cuma punya kebanggaan saja bahwa kita punya nikel, tapi tidak membuat kita jadi kaya, untuk apa? Berapa itu duitnya? 5 juta ton nikel. Ya, harga internasionalnya itu, ya, $165 per ton. Itu ada 5 juta ton. Jokowi kasih harga cukup, ya, $35 saja per tonnya. Atau berapa? Yang sangat meringankan Cina, dan itu sama dengan mensubsidi Cina, ya, dari harga internasional. Sedangkan buat rakyat sendiri harus harga internasional, bensinnya, BBM-nya, gasnya, itu harga internasional kita dapat. Tapi kepada Cina boleh 5 kali lebih murah daripada harga internasional. Gas kita dijual lebih murah 5 kali daripada harga internasional. Dan ini cara Jokowi mensubsidi Cina dan melupakan rakyatnya sendiri. Yang mukanya mirip, ya, dagang-dagang somai semua mirip lah dengan pemerintah yang kita punya ini, kan mukanya sama. Kecuali Erick Thohir itu enggak mirip. Enggak mirip. Yang mirip-mirip tukang somai, ya, anggota kabinet yang lain itu. Mirip orang-orang yang digusur, mukanya sama. Sama juga sama kita, masalahnya kita ini mukanya sama seperti korban-korban penggusuran. Rekomendasi, ya, sekarang. Nah, itu. Sekarang, ya, kita tahu, ya, DPR sudah lunak, sudah beres, ya. Dan nanti tanggal 1 Oktober mereka demisioner. Kita tidak bisa mengejar mereka. Ini nih, kita kalah cepat dengan Jokowi sebetulnya. Jokowi sangat cepat bermain, ya, sehingga sekarang sedang memberi jalan kepada Gibran untuk menguasai Golkar. Barter dengan Ketua Kadin buat Anindya Bakri. Mau dikasih itu, tapi kasih kesempatan Gibran atau dirinya sendiri pegang Golkar untuk mengendalikan Prabowo. Nah, Prabowo sudah menerima 10 menteri
yang diusulkan Jokowi, dan ini akan jadi batu sandungan. Nah, kesempatan Prabowo sekarang, ya ini rekomendasi buat Prabowo, coret semua 10 nama yang diberikan oleh Jokowi. Ya, itu ada Erick Thohir, ya, yang mau diplot menjadi Menko Gizi, ya, bidang gizi dan pembangunan manusia. Itu Erick Thohir. Ya. Kemudian Menko Perekonomiannya tetap dipegang oleh Erlangga Hartarto, orang yang tersandera. Jokowi boleh coret ini karena rakyat tidak menghendaki orang-orang ini. Ya, ini kesempatannya Prabowo untuk mencoret itu. Kemudian Menko Polhukamnya dipegang oleh Tito Karnavian, ya, seorang fanatik Jokowi, dan akan membuat Prabowo tidak bisa melangkah untuk melakukan perubahan, kecuali dia coret sekarang. Tapi tentu tunggu pelantikan dulu. Kalau mau sekarang itu lebih baik. Begitu dilantik sudah ada orang baru, karena 60 menteri ini kebanyakan. Ya, sekarang 34 menteri plus 7 wakil menteri. Tapi zaman Prabowo akan ada 51 menterinya plus wakil menteri. Nah, ini harus dicoret saja. Kalau yang lain-lain, ya kita bisa melihat orang-orang baru juga. Tapi menteri agama mau dipasang Yakut lagi yang sudah diprotes semua orang. Nah, ini boleh dicoret daripada membawa bencana buat kabinet Prabowo. Buang sekarang. Itu rekomendasi dari forum ini. Ya, kalau Menkesnya dan Badan Gizi Nasional akan dipegang oleh Dr. Terawan, itu bolehlah, masih punya harapan kita di situ. Tapi Menteri Keuangannya, Kepala Bappenas, ya, Kepala Bappenas ini mau dipegang SMI lagi, Sri Mulyani Indrawati. Artinya tidak akan ada alternatif baru, ya, untuk menghadapi para debitor, ya, pada para kreditor yang memberi kita utangan terlalu banyak. Si Sri Mulyani Indrawati memang jagonya cari utang. Kita perlu jagoan yang membuat kita bisa nol utangnya dan bisa punya devisa yang besar sehingga kita bisa menjadi solusi di negara-negara lain. Artinya kontrol devisa dibutuhkan. Ya, sekarang ini seperti kita tahu, tahun 2023 itu ada surplus 234 miliar US dollar dalam perdagangan internasional kita. Ya, itu dari komoditas minyak goreng dan CPO dan batu bara. Tapi duitnya nggak ada di BI. Ya, duitnya di mana? Nah, harusnya kalau semua hasil perdagangan internasional ini masuk BI seperti Cina bisa melakukannya di negerinya, 1 tahun harus diam di Bank Sentral Cina. Kita juga bisa bilang hasil perdagangan internasional harus dikontrol masuk ke Bank Indonesia dan minimal 1 tahun. Artinya kalau itu bisa dilakukan, mungkin kita punya devisa sampai 3.000 triliun sekarang. Tidak perlu utang lagi kepada siapapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Luar biasa ini pemaparan dari Dr. Rafiq, ya. Dan luar biasa, mungkin kalau kita berikan tambahan waktu masih banyak sebenarnya. Banyak catatannya, ini sudah 15 menit beliau. Dari 5 menit menjadi 15 menit. Ya, berikutnya kita minta rekomendasi dari Bang Aziz Yanuar, seorang advokat nasional kita, terkait dengan apa yang dipaparkan tadi di awal. Tafadhol, Bang Aziz. Baik, terima kasih. Saya sedikit sebelum rekomendasi melanjutkan tadi yang ada kurang. Saya mau menunjukkan bahwa memang yang dilakukan di rezim Pak Jokowi ini luar biasa terkait undang-undang ormas, karena bahasan saya di situ tadi tugasnya. Yang pertama, di undang-undang ormas sebelumnya tahun nomor 8 tahun 85 itu mekanisme pembubarannya itu yang pertama adalah peringatan tertulis. Nah, itu sama juga di undang-undang nomor 16 tahun 2017. Ya, undang-undang terakhir itu. Nah, kemudian yang kedua, di undang-undang yang tahun 85, Orde Baru tuh, itu meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung
atau kepala daerah atau instansi lain. Kemudian diakhiri dengan pernyataan sebagai organisasi terlarang. Tapi yang undang-undang ya nomor 16 tahun 2017 tadi, nomor kedua itu langsung penghentian kegiatan. Nah, yang terakhir langsung pencabutan BHP sekaligus pembubaran. Ini kan luar biasa. Nah, bahkan ditambah lagi mereka benar-benar mengkombinasi antara Orde Baru dengan diktator tadi yang dikatakan oleh para pembicara semua sekalian tadi. Ditambah dengan pernyataan melarangan. Ya, jadi kalau nggak ada badan hukum kan sebenarnya nggak ada ketentuannya kan. Ini sama dia ditambah lagi, dilarang. Jadi triknya FPI yang nggak pakai badan hukum sama mereka dia ambil dari yang Orde Baru tadi, pernyataan pelarangan seperti itu. Jadi mengkombinasi tiran Orde Baru dengan diktator yang tadi dijelaskan oleh pembicara sekalian. Nah, ini menurut saya yang bahaya, padahal tadinya di Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 itu sebenarnya banyak mekanisme yang cukup menarik di situ. Ditambah dengan beberapa gugatan termasuk dari kami tadi yang nomor 82 tahun 2013. Nah, tapi mereka nggak kalah start juga, bergerak cepat juga. Kemudian mereka menegaskan lagi bahwa ini benar-benar must-start, bukan restart lagi. Bagaimana negara ini berdiri karena kekuasaan, hukum jadi instrumen untuk memperkuat kekuasaan tadi. Mereka menggunakan instrumen yang tadi biasa diukit oleh Cak Samad, pakai Perpu. Nah, pakailah mereka Perpu nomor 2 tahun 2017 untuk menegaskan Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 yang benar-benar mencengkram bagaimana ini bukan lagi negara yang berciri demokrasi. Nah, bukan juga menurut saya murni otoriter. Menurut saya ini adalah otoriter yang kleptokrasi yang didukung oleh rezim otoriter. Gitu. Kenapa kleptokrasi? Karena tadi disinggung oleh Pak Dokter tadi, memang bagaimana semua instrumen-instrumen tadi digunakan bukan untuk cuma melanggengkan kekuasaan, tapi untuk memindahkan ya. Kleptokrasi itu menurut Jared Diamond, seorang ilmuwan dari Amerika Serikat, kleptokrasi adalah bagaimana negara itu mengupayakan secara perlahan-lahan memindahkan kekayaan dari kekayaan-kekayaan yang milik rakyat negara gitu kan. Nah, di klepto diambil gitu kan, kemudian dipindahkan kepada segelintir orang. Seperti itu. Nah, jadi memang ini luar biasa yang harus rekomendasinya adalah yang pertama kita harus segera bersatu padu untuk menyatukan visi misi dan pikiran serta berkegiatan untuk menghentikan ini semuanya. Baik melalui kanal-kanal yang memang dimungkinkan melalui undang-undang, produk-produk legislasi tadi. Kemudian juga kita memberikan tekanan-tekanan publik kepada eksekutif supaya nanti implementasi dari yudikatif itu benar-benar mengakomodir kepentingan masyarakat. Nah, artinya tadi benar sekarang ini secara politik memang harus diperkuat lagi supaya nanti law making prosesnya sesuai dengan kehendak rakyat, benar-benar mengakomodir kepentingan masyarakat. Jadi politik itu benar-benar DPR tadi adalah wakil rakyat, bukan wakil para cukong. Seperti itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Terima kasih Bang Aziz Yanwar, dan saya pikir saya sepakat dengan apa yang direkomendasi oleh Bang Aziz. Rakyat harus bersatu padu, dan kita tahu semua bahwa hari ini bergeraknya bukan bergerak ke demokrasi atau ke Islam, tapi lebih ke kleptokrasi. Bagaimana pemerintahan memindahkan kekayaan alam milik umum menjadi milik elit tertentu. Dan cirinya tadi saya tambahkan sedikit, tadi saya lupa. Cirinya adalah menurut Jared Diamond, cirinya adalah mereka mengiming-iming rakyat itu dengan sebagian kecil aja. Jadi ada bansos. Itu bagian dari trik yang memang sudah diperkirakan oleh ilmuwan tadi dari Amerika Serikat, Jared Diamond. Jadi ada sedikit bagian kecil dibagi-bagi, nah untuk menggerus yang lain yang lebih besar. Tadi untuk rempang apa segala macam, untuk PIK 2 segala PSN itu segala macam yang sebenarnya itu ada celah hukum untuk kemudian kita permasalahkan. Nah, tapi memang harus menunggu rezim berganti dulu. Oke, terima kasih Bang Aziz Yanwar. Berikutnya langsung rekomendasi dari presiden kita dulu. Nanti terakhir nanti ditutup oleh Kiai atau Ustadz Ikhwan Saifullah. Kepada Pak Presiden, tafadhol. Ya. Saya bacakan aja supaya cepat. Rekomendasi Pusat Kajian Analisis Data dalam forum pandangan dan rekomendasi tokoh bangsa dan aktivis nasional.
Sepanjang 2 periode kepemimpinan rejim Jokowi, rejim ini telah banyak melakukan kejahatan dan menindas umat Islam. Penangkapan para ulama, tokoh, dan aktivis, pembubaran dan pencabutan BAP Ormas, pembubaran pengajian, terorisasi dakwah Islam hingga kriminalisasi ajaran Islam khilafah semuanya terjadi di era rejim Jokowi. Karena itu rejim pengganti tidak boleh melanjutkan legasi kejahatan dan kezaliman Jokowi kepada umat Islam yang penuh dengan semangat Islamofobia. Bahkan rejim pengganti harus bertindak adil dan mengembalikan hak konstitusional umat Islam yang telah dirampas rejim Jokowi. Umat Islam dan rakyat saya kira. Berkenaan dengan hal itu, kami segenap tokoh bangsa dan aktivis nasional, terutama Pusat Kajian Analisis Data, menyampaikan pandangan dan rekomendasi sebagai berikut. Pertama, segala bentuk kezaliman dan kejahatan rejim Jokowi terhadap umat Islam harus segera diakhiri. Rejim pengganti tidak boleh sedikit pun untuk melestarikan legasi kejahatan dan kezaliman rejim Jokowi kepada umat Islam melalui pintu berbagai kebijakan yang menjadi negatif legasi Joko Widodo. Yang kedua, kami menuntut rezim pengganti untuk melakukan bersih-bersih terhadap segala bentuk legasi kejahatan dan kezaliman rejim Jokowi dengan mengembalikan status badan hukum perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, melindungi ajaran Islam khilafah, membebaskan Gus Nur serta seluruh tokoh dan ulama aktivis yang dikriminalisasi oleh rejim Joko Widodo, termasuk permintaan maaf atas extraordinary killing yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo melalui kebijakan-kebijakan dan instrumen kelembagaan negaranya. Ketiga, mengajak kepada segenap elemen bangsa untuk memperjuangkan syariah Islam sebagai aspirasi umat Islam, melaksanakan kewajiban amar ma'ruf, nahi mungkar, serta meninggalkan sistem kapitalisme sekuler dan kembali kepada sistem Islam melalui penerapan syariah Islam untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin di negeri ini. Demikian pandangan dan rekomendasi disampaikan Jakarta 19 September 2024. Selamat Sugianto, Presiden Pusat Kajian Analisis Data. Takbir. 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 Ya, terakhir kita minta pandangan sekaligus rekomendasi dari tokoh kita Ustaz Hilman, sekaligus ini yang terakhir dan menutup. Sama dosa. Ya, Pesan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi rekomendasi, pandangan dan rekomendasi para aktivis dan juga tokoh-tokoh pergerakan. Yang pertama kami sampaikan ya kepada Pak Jokowi, masih ada kesempatan untuk meminta maaf dan yang sesungguhnya dan bertaubat. Kenapa? Karena Allah SWT juga telah menegur para penguasa atau siapa saja yang menjabat ketika melakukan kezaliman, maka kezaliman itu akan kembali kepada dirinya. Ya, Allah SWT menegaskan innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kebohongan itu akan mengantarkan kepada keburukan. Ya, kezaliman, kejahatan akan mengantarkan kerusakan itu kepada yang membuat kejahatan, kezaliman dan kebohongan tersebut. Kita sudah bisa melihat bagaimana Pak Jokowi ketika ingin melindungi dirinya dan keluarganya atau juga oligarki dengan 3 periode tidak mampu. Ya, kemudian ingin perpanjangan jabatan juga tidak mampu. Ya, kemudian meloloskan Gibran, namun kemudian ramai dan dilawan masyarakat menjadi mahkamah keluarga. Ya, dan tidak sampai di situ itu Bang. Ya, tiba-tiba tanpa ada siang bolong muncul putusan MA sehingga ya ramailah menjadi mahkamah kakak dan mahkamah adik. Ini sesungguhnya hukuman moral yang sangat berat bagi Pak Jokowi dan keluarganya sebetulnya. Ya, namun demikian dia masih berharap sandaran-sandaran. Ya, sandaran kepada partai, semuanya partai dibungkam, diberikan imbalan sehingga menjadi game
plus gitu Bang ya. Nah, tapi kalau nanti PDIP ini berhasil, maka bisa menjadi Kim plus ini ya. Nah, namun sebelum ya beliau itu berhasil atau mampu untuk membuat sandaran-sandaran yang berat, ternyata muncul juga ya serangan atau kembali makar-makar tadi ini, muncul skandal Fufufafa ya. Muncul juga skandal jet pribadi. Saya pikir ini tidak kuat, maka tidak ada jalan lain. Maka Pak Jokowi kalau ingin bertobat, maka harus menjadikan negara ini betul-betul negara hukum. Kembali kepada kebijakan-kebijakan yang benar. Tentu kebijakan yang benar ini harus dilandasi ya aturan-aturan Allah SWT, syariat Islam. Nah, tentu ya untuk kebijakan PSN ini, maka yang kita sampaikan rekomendasinya dan pandangannya yang pertama, tujuan PSN jelas adalah untuk melayani rakyat, bukan untuk melayani oligarki. Maka PSN ini wajib untuk dilaksanakan oleh negara manakala mendesak dibutuhkan rakyat, dan bisa diundur manakala masih belum sangat membutuhkan rakyat. Yang kedua, harus menggunakan AMDAL sehingga diperhitungkan pembangunan yang subur atau tandus, berpenghuni atau tidak, hutannya itu produktif atau tandus, kekayaan alam itu besar atau kecil, dan lahan itu milik individu, milik rakyat atau milik negara. Demikian juga SDM dan teknologinya harus menggunakan anak bangsa. Kalau dibutuhkan SDM dan teknologi, maka tidak boleh menguasai sumber daya alam, alias hanya transfer SDM dan teknologi saja. Demikian juga pembiayaannya. Kalau ada hutang tidak boleh riba atau mencengkram kedaulatan negara. Yang kedua, tentu pembiayaannya ini bisa melalui APBN, yakni berasal dari sumber daya alam milik rakyat atau sumber daya alam milik negara. Kalau masih kurang, dibolehkan memungut pajak. Tapi pajak ini hanya diambil dari orang-orang kaya saja. Nah, jadi ada ada 4 rekomendasi kita. Yang pertama adalah tujuannya adalah melayani rakyat, sehingga jenis PSN yang mendesak, dibutuhkan atau tidak dibutuhkan, harus diperhatikan. Yang kedua, harus ada AMDALnya, sehingga pembangunan itu memperhitungkan tanahnya subur atau tandus, berpenghuni atau tidak, hutan produktif atau tandus, kekayaan alam itu hasilnya besar atau kecil. Demikian juga peta lahannya itu milik negara, milik publik atau milik individu. Yang ketiga, menggunakan SDM dan teknologi anak bangsa. Pembiayaannya berasal dari kekayaan alam milik negara atau milik publik, dan juga dibolehkan ada hutang namun tidak ada riba atau mencengkram kedaulatan negara, dan juga dibolehkan kalau tidak ada, dibolehkan mengambil pungutan pajak dari orang-orang yang kaya. Demikian kebijakan dan rekomendasi PSN, insya Allah akan menjadikan APBN kita ini menjadi APBN surplus. Dalam hitungan kami, kalau dikelola sumber daya alam, proyek-proyek strategis, maka APBN kita bisa antara 7.000 sampai 9.000 triliun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sebenarnya kita masyarakat Indonesia ini kaya kalau dikelola dengan benar oleh negara. Hanya saja ketika negara ini mengarah kepada negara kleptokrasi, maka rekomendasi terakhir, rakyat kira-kira harus melawan atau diam? Lawan atau diam? Lawan. Demikianlah pemaparan diskusi kita pada malam hari ini dalam forum yang sangat spesial, forum pandangan rekomendasi tokoh bangsa dan aktivis nasional. Saya Arif Nugroho sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila ada salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina
Pak.